Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyafa'i wal watr wal laili idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa ji'a yawma idzin bijahannama yawma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuziku wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubattilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah pengajian Ahad pagi Tambane Ati Masjid At-Taqwa Ngetal Pogalan Trenggalek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan barokah, di tempat yang barokah. Kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin pengajian jam sekian ini merupakan sesuatu yang baru bagi panjenengan. Nggih napa mboten? Biasanya bar subuh, lek mboten ngonten lek wonten PDM jam 11. Lah iki jam 7 pengajian. Nah, memulai sesuatu yang baru itu memang agak sulit, tapi yakin insyaallah kita berhusnudzon kepada Allah Ustaz Rahmat. Insyaallah beberapa bulan yang akan datang atau tahun yang akan datang, pengajian Ahad pagi ini akan penuh sesak oleh ribuan jamaah. Sing penting istiqomah. Engko sing teko kok ora akeh, engko baru alah wis lah bubarne ya. Jadi pengajian-pengajian Ahad pagi yang ada di mana-mana yang sekarang pesertanya bisa sampai ribuan itu ya awalnya ya seperti ini. Jadi memang harus istiqomah, harus kuat himmahnya, keinginannya ya. Jadi insya Allah dengan seperti itu kemauan yang kuat, niatnya lillahi ta'ala, maka Allah akan memudahkan segala urusan ya. Hari ini Bapak Ibu di Pare itu banyak sekali kelompok-kelompok kajian Ahad pagi. Pesertanya tidak mati dari 400 orang jamaah. Ketika kami tanya dulu, ya dulu juga paling 20 orang, 30 orang. Karena istiqomah, karena memang menjaga ritme terus ya, terus diadakan, maka insya Allah pengajiannya akan apa ya? Akan menjadi pengajian yang didatangi oleh banyak jamaah. Walaupun memang kesuksesan pengajian itu bukan diukur dari berapa yang datang Ustaz, tetapi dari seberapa ilmu yang bisa diserap. Tetapi saya kira itu juga merupakan apa ya istilahnya kepuasan tersendiri ketika kita bayangkan bahwa Masjid Taqwa ini penuh sesak oleh jamaah. Ngono ki ndak yo marem, panitiane marem, sing ngaji yo marem, dan insyaallah oleh karena itu luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu yang rawuh banyak sekali. Ini berapa? 200 nih. Yang banyak ibu-ibu. Berarti memang kiamat kayaknya sudah dekat ini. Jadi luwih akeh ibuke timbang bapake. Oke, tetapi juga apa ya? Sekarang juga dimaklumi Ustaz Rahmat karena janda lebih banyak daripada duda gitu. Jadi sekarang ini banyak janda. Apalagi musim corona kalau wingi banyak sekali yang bapak-bapak yang meninggal dunia. Jadi sekarang ini apa namanya rasio janda ini lebih banyak. Makanya tidak heran kalau yang datang pengajian adalah ibu-ibu dan diantaranya adalah para coba sing janda ngacung ibu-ibu. Oh ya kayak sing ngacung isan kayak alhamdulillah. Ya kenapa alhamdulillah, kadang-kadang begini. Jangan selalu meratapi nasib, jangan selalu meratapi takdir Allah. Iwalah dadi rondo. Oh, mungkin dengan menjadi janda, jenengan lebih punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Kalau masih punya suami kan
sibuk masak, sibuk merawat suami, akhirnya rata iso ngaji. Ketika suami sudah tidak ada, akhirnya los ya Bu. Oh iya, nggih, saja muarem saja. Nggih, pon, terlepas dari panjenengan masih bersuami atau sudah menjadi janda, maka itulah takdir yang terbaik dari Allah. Kalau jenengan punya niatan, Ustadz, saya ingin menjanda sampai akhir hayat, nggih monggo, tidak dosa. Tapi kalau jenengan yang janda ini mau menikah lagi juga tidak apa-apa, lebih baik lah ya. Artinya kalau memang jenengan tidak kuat menanggung fitnah, maka silahkan untuk menikah lagi. Jangan sampai ada janda yang menikah terus jenengan terus pandangannya negatif. Kuburane rung garing wis rabine lho. Dalam Islam bukan masalah kuburan garing napa mboten. Yang penting sudah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, itu boleh menikah lagi Pak. Jadi masih petang sasi 10 dino kok kuburannya rung garing karena musim hujan. Nah musim udan terus kok ya ora garing-garing. Tidak masalah gitu loh. Beda dengan bapak, kalau bapak tidak usah ngenteni 4 bulan 10 hari. Paribasane pagi istri meninggal. Oh saja kok ngebet iki sana. Kita berdoa semoga yang masih dikaruniai pasangan, semoga pasangannya sehat walafiat, menjadi pasangan yang solih dan solihah. Kemudian sakinah mawadah warohmah. Yang sudah ditinggal pasangannya semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Bisa beribadah sendiri, bisa beribadah sendiri, ngaji dewe, jamaah dewe, mesti ke masjid sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan background yang ada di belakang, itu backgroundnya adalah dicatatkan di situ satu hadis Rasulullah yang berbunyi man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Ini sering dibahas oleh mubalek di mana-mana bahwa jenengan sadar atau tidak, panjenengan tadi dari rumah ke sini itu, kemudian nanti juga pulang lagi ke rumah itu adalah salah satu cara untuk memudahkan kita masuk surga. Ngoten mawon. Jadi sadar atau tidak sadar, datang jenengan ke sini ini adalah salah satu cara kita untuk mudah masuk surga. Bahkan mungkin salah satu kunci untuk masuk surga. Sakniki mboten usah dhuwur-dhuwur lek ngaji Bapak Ibu. Awake dhewe iki gesang wonten alam donya niki napa sih, tujuan cita-citane napa? Jenengan nyun sewu Bapak-bapak. Nyambut damel sampun nggih? Nggih. Macul yang pegawai masuk kerja sudah. Cara nyambut gawe sampun. Napa malih? Napa malih? Jadi kalau bapak-bapak ini kan sebenarnya tupoksi utamanya itu bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Sampun toh? Sampun. Niki mau mboten nyambut damel? Mboten. Teng napa, Pak? Oh ya. Satu yang pegawai hari Ahad berarti libur, loro pensiunan wis ra nyambut gawe belas pisan. Sing nomor 3 yang mungkin bukan pegawai karena hari Ahad nyempatnya untuk pengajian Ahad pagi. Kita baru tahu nanti manfaatnya ngaji ngeten iki minimal lek awake dhewe ngrasakne ning donya. Besok Bapak Ibu ketika sudah pindah alam ke alam barzah, lagi ya Allah. Bahane penting yo ngaji. Tak rewangi jam 7 ninggalne pekerjaanku sementara datang ke Masjid At-Taqwa lungguh ngaji. Betul Bapak Ibu. Iki besok napa? Manfaatnya yang saged kita rasakan niku benjing paling tidak kalau kita tidak merasakan di dunia. Nanti di hari kiamat panjenengan ingkang hadir ke majelis ilmu ini sing penting niate ikhlas lillahi taala lho nggih, mboten krana pasar bahagia. Niate pengen oleh timun karo sawi. Niku mboten sah diniati. Mboten sah diniati lek pasar bahagia niku. Jenengan rawuh ngaji mangke bonuse nika. Bonus, tapi lek niate nika ya rong karuan lek kebagian terus ning kene ya paling ya ngantuk ngoten lho Pak. Pun toh yakin jenengan punya kesempatan, jenengan punya wekdal ingkang lodang, punya sehat, ya iso saged rawuh ngriki jenengan rawuh. Insyaallah. Iki kok kanca-kanca mohon maaf.
Dibandingkan dengan yang sempat, sehat, dan dia mampu untuk hadir, jenengan nanti insya Allah, yang penting hati ikhlas, akan didahulukan untuk masuk ke dalam surga. Niki kula mboten kok ngerem-ngerem panjenengan mboten. Ini janji Allah ini loh. Hadisnya riwayat Imam Muslim niki sahih niki. Quran, Bukhari, Muslim. Quran, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Ini sahih hadisnya, Pak. Salaka niku mlaku. Salaka niku mlaku, Ustaz, kalau nonton di YouTube. Beda karo sing rawuh. Karena yang nonton di YouTube ndak mlaku. Mlaku, Pak, dari dapur ke ruang tamu. Beda, Pak. Makanya kalau masih terjangkau, kecuali kalau kita live-nya ngaji di Pare jenengan kejauhan. Kalau masih di sini, di Ngetal seperti ini, mungkin untuk beberapa kecamatan sekitar kan masih bisa menjangkau pemirsa. Maka beda ketika panjenengan sempat dan longgar datang ke majelis ilmu ini. Salaka itu menempuh perjalanan. Niku mangke beda jelas pahalane karo sing tidak berjalan. Maksudnya tidak menempuh perjalanan. Makanya bersyukurlah panjenengan yang pagi ini bisa hadir saged rawuh wonten mriki. Alhamdulillah. Ya Allah saestu Bapak Ibu. Betul, bersyukur sekali. Mek ngaji. Mek jare wong-wong mek ngaji. Tapi ini bukan sekedar mek, Pak. Niki urusan surga, urusan kebahagiaan. Kalau hari ini panjenengan sedaya dereng ngrasakne kebahagiaan ning donya gara-gara ora sugih, yakinlah Allah punya tempat yang lebih baik daripada dunia. Teng pundi niku? Surga. Pramila menika mugi-mugi ingkang hadir sedaya kemawon benjing dipun lebetaken dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau di dunia juga Allah berikan kecukupan secara materi, secara rizki. Tapi ingat Bapak Ibu, mohon maaf, bahagia tidak bahagia di dunia itu sebenarnya tergantung kepada kita menyikapi hidup ini. Makanya kemarin saya sampaikan di beberapa kajian itu, wong urip niku kan kuncinya aslinya loro, 2S. 1 syukur, 2 sabar. Kuwi jenengan yang hari ini, kulon jenengan yang hari ini kok sik susah, belum merasakan kebahagiaan. Mungkin awake dhewe dereng S pertama napa wau? Syukur. Ibu-ibu susah ae. Nyang apa nih pengajian ngelirik kok sisihe kudunge anyar. Kayak jenengan kudunge 5 tahun ra ganti-ganti, susah ya Allah. Iki kok anyar kudunge sisihku iki. Nah aku lho wis 5 tahun. Loh, karena jenengan ndak syukur, alhamdulillah masih punya kudung. Nek dastere koncone sisih kok anyar. Batike anyar sik mambu jahitan iki. Loh, kebahagiaan hidup itu tergantung pada hati kita mau bersyukur atau tidak. Jenengan bapak-bapak rawuh pengajian ini tekane keweri dhewe. Oke mobil api-api jenengan numpak motor rek. Ya Allah. Ngono ki parkire ora karo koncone. Muwojok ning isin. Nyapo motor ku elek iki isin muwojok. Itu tersiksa batin kita ketika melihat ada motor-motor yang bagus, enek mobil niku, Pak. Neng ati niku susah. Kenapa? Karena ndak bersyukur. Syukuron jenengan masih naik motor, liyane lho sepedaan, ontel. Maka ketika Allah berikan nikmat kepada kita, lihat yang di bawah panjenengan. Sing irunge pesek ya susah nek koncone irunge bangir ngono. Ora sah ngono, akeh sing ra duwe irunge mendelep ya akeh. Maka syukuri Mas, insyaallah. Yang pertama, syukur niku. Pokoke urip ki aja sampai kurang syukur. Bahkan Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabila syadid. Wong ki lek ra syukur jenenge kufur. Namine kufur, Pak. Makanya manfaatnya ngaji ngene iki ngeling neneh, ya Allah, ternyata uripku ki ndak bahagia karena mungkin saya kurang Bapak-bapak juga begitu, punya istri yang mungkin sudah tua, sudah tidak menarik. Wonten sing istrinipun mboten ayu, wonten Pak. Boh, saja kok semangat. Wonten Pak. Oh. Ngono kuwi lek jenengan nyuwun sewu Bapak Ibu. Banding-bandingne karo istri tetangga yang masih muda, masih cantik. Ning ati ki yo susah, Pak. Ya Allah. Bojo kok tambah tuwek, tambah elek. Galak pisan kan ngoten nggih? Tambah susah ning ati niku, Pak. Sudah.
syukuri yang jenengan punya. Sek mending jenengan punya istri, tanggane jenengan duda, Pak. Duda ki gawe kopi, gawe dhewe. Mijeti ora enek sing mijeti. Apa-apa jenengan punya istri galak kan paling ndak enek sing idek-idek nggih. Mijet kok aku gawe tangan tak idek-idek, diidek-idek sok-sok niku. Ndak masalah, sing penting enek sing menghibur saya, enek sing masakne, wonten sing mijeti, wonten sing menghibur. Disyukuri alhamdulillah. Pun to Pak, urip niku pokoke aja sampai lepas sangka syukur. Apa alhamdulillah. Saestu niku, panitia yo ngono. Jamaahnya sekian, alhamdulillah. Engko sampean nek bek sak masjid malah bingung, Ustaz. Coba bayangkan nek sing moro sak masjid bek. Air mineralmu ndak cukup engko. Makanya wis disetting ambek Allah iki. Iki tak gawe iki pengajian karo Ustaz Anang sing pertama tak gawe sakmene pun disetting begini oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau jenengan kalah dengan orang dalam urusan donya, karo tonggo kalah urusan sugiye, kalah urusan mobile, kalah urusan sawae, kalah hombo, maka kalahkan tetangga jenengan, kalahkan saudara jenengan dalam urusan akhirate. Ndak apa-apa aku kalah sugih, tapi lek iso aku kudu menang urusan akhiratku. Makanya Hasan Al Basri mengatakan, idza nafasaka ghairuka fi umurid dunya fanafishu fi umuril akhirah. Nek jenengan dikalahne wong gara-gara babakan urusan donya, maka kalahno orang itu dalam urusan akhirat. Duwe tangga sugih tapi maca Qur'ane rate lancar. Jenengan kalah sugih tapi maca Qur'ane luwih lancar. Duwe tangga sugih tapi nyang masjid sedina mek ping pisan maghrib tok. Jenengan ratek sugih paling tidak ke masjidnya ya sehari berapa kali? Lek tanggane pisan berarti jenengan berapa kali? 2 kali. Ya aja ping 2, ping 5. Ora apa-apa aku kalah ambek sampean urusan bondo, Kang. Tapi aku arep ngalahne sampean urusan ibadah. Sampean yang masjid seminggu pisan Jumatan, aku iso yang masjid seminggu pindo. Baik, ngoten nggih. Jadi lek urusan donya kalah ra masalah, tapi lek urusan akhirat sing berat niku, sing bahaya niku wis urusan donya kalah, urusan akhirat wis melarat ra gelem salat. Ya Allah, nyun sewu Pak, sawah nggarap nek wong sawah. Nggih, ora duwe sawah dhewe. Ngono kuwi lek ya Allah Bapak Ibu, lek belan-belani macul krungu adzan lho. Padahal sawah ya kidule takwa kono tok. Krungu adzan ngono ki lho ya. Celak-celuk wanggah kaya ora krungu adzan. Padahal nggarap sawahe wong. Wis nggarap sawahe wong, panenane didom mertelon. Wayah adzan, wayah salat mboten rawuh teng masjid. Ngono ki kan artine kan cilaka donya, cilaka akhirat. Sik mending lek sawahe dhewe. Berarti sawahe dhewe ora apa-apa Pak Ustaz nang masjid. Ya apa-apa. Maksud kula niku ngeten lho Bapak Ibu. Wis sawahe wong, panene jenengan ya didom, mboten kagem jenengan sedaya. Ngono krungu adzan ra gelem nyang masjid. Ngoten niku kan musibah to niku. Ramil-ramil alhamdulillah. Syukur. Pokoknya intinya ngeten mawon. Bahkan dalam setiap kesempatan itu intinya alhamdulillah tok kok. Dapat nikmat alhamdulillah. Dapat musibah juga alhamdulillah. Pripun maksudnya Pak Anang? Maksudnya ngeten Pak. Ketika mendapat nikmat ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi lek engko oleh musibah ya alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemarin sudah saya sampaikan di beberapa pengajian yang lalu bahwasanya sama-sama membaca hamdalah, cuman kalau musibah ini didahului dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu baca alhamdulillahi ala kulli hal. Maksudnya apa? Saya tetap bersyukur kepada Allah meskipun apapun yang terjadi kepada saya. Jenengan umpamane ke sawah, koncone bodo panen, jenengan belas mboten panen. Ucapkan apa Bapak Ibu? Leres, alhamdulillah. Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah kula panen nggih alhamdulillah, mboten panen nggih alhamdulillah. Nggih, jadi sekali lagi itu yang pertama syukur. Yang kedua, kuncine urip gen bahagia, 2S itu. Sabar. Karena hidup itu kan tidak lepas dari 2 itu, Pak. Nikmat, musibah. Kan ngoten toh? Nikmat ujian, nikmat ujian, nikmat ujian, nikmat ujian. Sehat nikmat, sakit ujian. Sugih nikmat, melarat
Wis ngono kuwi, Pak. 6 nikmat, sepuh nikmat nggih. Heeh, lek sehat. Lek tuwek lara-laranan ya musibah niku. Begitu, Pak. Uripe dhewe iki ngoten. Bahkan jenengan datang pengajian ini, lek ngeten iki nikmat napa musibah? Alhamdulillah, nikmat. Berarti ucapkan alhamdulillah. Niki nikmat. Niki mangke lek pas bar pengajian kok ora keduman pasar bahagia. Musibah. Wis pokoke urip niku mek niku mawon, Pak. Ada tawa, ada tangis, ada sedih, ada bahagia, tidak lepas dari sabar dan syukur. Bapak Ibu, mohon maaf tentang masalah sabar ini nggih. Orang-orang yang sabar itu, Bapak Ibu, apa yang akan didapatkan? Nanti di hari kiamat akan terdengar suara ketika manusia dikumpulkan di mahsyar saat derenge hisab, sebelum hisab. Karena setelah dikumpulkan di mahsyar, niku mangke kan badhe dihisab satu-satu, Pak, dipanggil satu-satu. Anang Wahid Cahyono, Rohmat, dipanggil satu-satu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Lah, sebelum ada panggilan hisab menika, itu muncul, ada terdengar suara Allah Subhanahu wa taala. Apa mengatakan? Ainas sabirun, ainas sabirun liyadkhulul jannata qablal hisab. Suara itu mengatakan, di mana orang-orang yang sabar? Di mana orang-orang yang sabar supaya mereka masuk surga sebelum hisab. Nyun sewu nggih. Monggo Pak, pinarak mlebet mon. Monggo. Nggih. Nah, umpamanya begini, Pak. Niki umpamane mahsyar nggih. Jenengan niki manusia yang akan diadili oleh Allah, akan dihisab. Tahu-tahu terdengar dari speaker masjid, ainas sabirun di wong-wong sabar. Dia akan masuk surga sebelum apa tadi? Hisab. Akhirnya, Pak, ada beberapa orang yang berdiri, ngadeg, Pak, mewadeg, terus jalan menuju ke surga. Yang malaikat dicegat. Hei, sampean ki arek nyandi. Lah wong urung dihisab kok wis arep mlaku nyandi. Apa kata orang-orang itu? Kami akan masuk surga. Loh, sampean kan urung dihisab kok wis masuk surga. Kenapa kamu kok bisa masuk surga padahal belum dihisab? Kata malaikat itu. Apa jawaban orang-orang yang akan masuk surga itu? Kami adalah orang yang sabar. Terus malaikat bertanya, sabar apa? Ya sabar ketika di dunia. Sabarmu sabar tentang apa? Kami sabar dalam 2 perkara, kata manusia itu. Niki sak kelompok sing badhe masuk surga sebelum hisab itu, Pak, mengatakan kami dulu di surga sabar. Sabar apa? 1, nasbiru ala taatillah. Biyen pas neng donya kami ini sabar nalika tumindak taat dumateng Allah. 1. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, wong-wong sing arep mlebu surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka itu bersabar, ya, sabar nalika tumindak ketaatan. Ngapunten. Awake dhewe niki sebagai umat Islam ini kan perlu sabar banget to ning donya niki, Pak. Untuk bisa masuk surga harus sabar banget nggih. Baik. Jam 4:30 atau jam 4 pagi. Jenengan bangun sholat subuh, gremis pisan, wadem musim bediding, ngoten niku penake nyun sewu nggih. Sekecone niku bangun wudu terus ke masjid napa kludukan jingkrung. Pripun? Jingkrung, penak jingkrung, nggih mboten? Tapi kan kudu sabar, ya Allah. Kula ki sajane ngantuk, ya Allah. Niki kula ki wingi bar macul oleh pirang-pirang kedok ke selera umum, ya Allah. Tapi kok krungu as-sholatu khairum minan. Akhirnya napa, Pak? Bismillah, sabar. Selimut di gua, langsung ke kamar mandi atau wudu, berangkat ke masjid. Teko masjid ngenteni imam ra teko-teko, Pak. Ya Allah, liyane sebodo komat kok imame rong sekadung ngantuk. Masalahnya bar subuh harap lanjut tidur. Nah, bar ngono imame teko keri dhewe sing diwaca surate sabihis karo hal ataka. Bayuh tambah suwi ki rencana tidure iki. Ngoten niku kan kudu sabar, Pak. Pengajian ngeten iki kan kudu sabar nggih. Oh, jenengan nek mboten sabar ngeten iki, dereng cekap pengajian pun kondur, Pak. Nggih, jenengan nek mboten sabar kudu merem mawon pengajian ngeten iki, Pak. Bapak Ibu, apa nih ibu-ibu sing mburi tembok ra ketok kuwi.
Kula husnudzon tenggene ibu-ibu insyaallah niki melek sedaya nggih Bu nggih. Sabar, nyun sewu sing mboten senden niki. Wah, niki lek ra sabar, Pak. Lek sing senden-senden ora tek manut, sing ra senden lho. Gringgingen. Kudu sabar wong sila ngono ki. Lek kaki ini ndak sehat iso gringgingen. Sabar, poso sabar, ngempet makan, ngempet minum, ngempet tidak berhubungan suami istri. Pun to. Isine neng donya niki para rawuh, sabar nalika tumindak ketaatan. Yang sawah lagi budal. Budale setengah telu Pak yang sawah niku. Keturun masalah. Lah kok lekas macu cerak-cerak oleh 10 paculan masjid Atako wis adan. Iki wong ki kleru ndelok jam apa piye to? Lagi oleh seponcotan wis krungu adzan. Ngoten niku lek jenengan, Pak. Kira-kira lanjut lek macul napa pacule diseleh terus teng masjid? Lanjut napa? Lanjut lek macul. Oh. Berarti mboten sabar. Ibu. Bu. Ibu, halo. Ibu sehat? Bu, ngabekti tenggene suami niku berat napa mboten? Berat. Kayak jenengan ya tahu nyentaki bapak napa mboten? Berarti ora sabar belas kuwi. Kalau para istri ini suka bentai suami, kayaknya maido nyentai suami, berarti dia tidak sabar dalam ketaatan. Taatnya nggone suami ini padha karo taat kepada Allah. Makanya lek sampai jenengan Bu, kok gaene kok madoni suami mawon, berarti mboten sabar dalam ketaatan. Kungko dadak dihisap, hisape rada abot. Halo, pun? Oke, paham? Paham. Bapak-bapak nggih ngoten. Nyambut damel niku ya kudu sabar, Pak. Mas ya saiki rada seret, ya Allah, golek duit uang. Tapi ya kudu sabar. Itulah yang namanya sabar dalam ketaatan. Ingat loh Bapak Ibu, ketika kita di dunia ini banyak istirahatnya, besok neng akhirat okeh angele, okeh kesele. Makanya saiki neng donya kudu kesel dhisik. Capek dulu. Sampean nyapa Kang kok gobias sih? Bar ngaji kesel aku. Masalahnya kipase mek siji. Loro ya. Iya. Keringetan drodos-drodos keluar dari masjid nyapo? Keselnya. Nyapo dikenai ustate. Loh, kalau jenengan pagi ini ngaji kok capek nahan gringgingen, capek nahan kanto, capek pokoknya inilah ketaatan kepada Allah. Taat itu butuh capek. Sakjane kula niki wonten tema lain tapi iki ngomong iki sih. Yang namanya taat itu perlu capek. Ora enek ceritane surga niku dileboni karo wong-wong sing ning donya mek tengak-tengok ngopi ngoten niku. Mboten wonten, Pak. Berdarah-darah. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ketika kita di dunia ini adalah darul amal. Darul amal niku panggone bekerja, panggone beramal, panggone berusaha. Makanya siapa yang nanti ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, neng donya ini kudu kesel dhisik. Ibu-ibu berat Pak Ustadz, taat manut nyanggone suami ini berat Pak Ustadz. Dadak ngempet betul itu. Tapi mohon maaf ibu-ibu, ketika jenengan merasa berat ketika taat kepada suami, manut kepada suami, itulah kunci surga. Bapak juga seperti itu. Nah ini yang pertama. Yang pertama adalah kata orang-orang yang akan masuk surga sebelum hisab tadi Bapak Ibu. Aku sak konco-konco iki iso mlebu swarga saurunge dihisab karena kami di dunia sabar nalika tumindak ketaatan. Masyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nasbiru ala maksiatillah. Sing nomor loro, sing iso ndadekne aku sak kanca-kanca mlebu surga saurunge hisab itu adalah kami sabar menahan kemaksiatan. Jadi sabar itu bukan hanya ketaatan tetapi juga sabar menahan maksiat. Bapak-bapak mohon maaf, Bapak-bapak. Jenengan kalau melihat istri itu kuat berapa menit? Lama ya, Pak. Nyawang istri niku kuat pirang menit, Pak? Nah, coba sekarang bandingkan dengan melihat
istri orang yang masih cantik. Kuwi jelas beda kan. Tapi memang melihat istri yang halal itu terasa tidak enak. Tapi melihat istri orang yang cantik itu terasa enak. Jenengan nonton sinetron nggih, Pak? Sinetron Ikatan apa itu ya? Ayo gue ya. Ora oleh nyebut nih judul nih gini. Di situ ada artis, namanya siapa itu ibu-ibu? Alah, totoke ra roh totoke. Ada artis cantik. Ngono ki iso khusyuk ngono lek nyawang. Khusyuk. Tapi kalau istri kan jarang disawang. Kenapa? Bosan Pak Ustadz. Yes kuwi esuk kuwi awan kuwi bengi kuwi. Esuk cetok kuwi neh Pak Ustadz. Iya, enek katanya. Itulah yang namanya sabar dalam kemaksiatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seseorang yang tidak sabar menahan diri dalam berbuat maksiat, maka dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Kenapa ada orang berzina? Karena dia tidak sabar, tidak bisa ngempet. Kenapa ada orang berzina? Karena dia tidak bisa ngempet. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia tidak bisa ngempet. Kenapa ada orang yang membunuh orang yang sekarang sedang viral itu Bapak Ibu? Ya bisa ngempet. Berarti dia tidak sabar. Oke, mugi-mugi sedaya Bapak Ibu sedaya termasuk tiang-tiang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan itu nanti akan masuk surga sebelum ada apa? Hisab. Insyaallah panjenengan sampun sabar sedaya nggih. Insyaallah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ada waktu sekitar setengah jam. Kita akan membahas tema yang kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Tema kita adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Niki penting, kalau di channel yang lain ada ustadz yang membahas tentang hukum menonton karnaval. Maka kita lebih kepada mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, kita ini sudah enak sekali karena kita ini tahu jadilah. Kita tahu jadi. Kita ndak usah perang, ndak usah mengangkat senjata melawan penjajah, tapi kita tahu beres. Lahir ceprot sudah merdeka. Nah, apa hubungannya dengan S2S tadi? Nikmat kemerdekaan yang kita dapatkan ini harus kita syukuri. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan. Cuman kadang-kadang mohon maaf nggih. Cara syukur niki kadang-kadang runorno, Pak. Runorno. Nggih. Ada yang mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan pengajian. Itu niki termasuk cara mensyukuri nikmat apa? Kemerdekaan. Masalahnya biyen zaman penjajahan niku mboten saged pengajian ngeten niki. Niki wonten sing tasik menangi zaman penjajahan wonten, Pak. Yang lahir sebelum 45 wonten nih. Oh, sudah almarhum semua yang sebelum 45. Mbah Marji tahun pinten lahirnya? 50. Oh, berarti 5 tahun setelah kemerdekaan. Bagi yang merasakan bagaimana dahsyatnya penjajahan itu, Bapak Ibu, mungkin sekarang akan sangat bersyukur sekali, ya Allah, merasakan kehidupan yang seperti ini. Kadang-kadang ada yang memperingati kemerdekaan dengan dangdutan, ngono ya nek. Wonten apa Pak? Dalam rangka memperingati dan mensyukuri kemerdekaan Indonesia, kita syukuri dengan dangdutan, sebuah lagu. Kira-kira ngoten iki masuk napa mboten, Pak? Mboten. Alhamdulillah nggih, alhamdulillah. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan salah satunya caranya ngaji seperti ini. Ada lagi yang mensyukuri kemerdekaan dengan euforia. Wes biarkan, ya kita mengingatkan semampu kita, tapi jangan diam. Kalau jenengan melihat kemaksiatan, kemungkaran harus diingatkan, tapi semampunya, semampunya. Sementara kita mengisi kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan hal-hal positif yang diridhoi oleh Allah. Sebenarnya cara bersyukur itu sudah Allah tentukan loh Pak. Kalau punya anak, cara syukurnya bagaimana? Akikoh beleh napa? Ambeng lek beleh pitik akikoh napa mboten? Mboten niku napa genduren.
sedekah. Syukure wong sing duwe anak niku akikah mbeleh kambing. Makanya lek punya anak kok ndak akikah berarti itu tidak syukur. Padahal mampu mbeleh kambing. Montore 5, mobilnya 2. Lah kok akikah mbeleh mentok Bapak Ibu. Baik, punya harta, cara syukurnya bagaimana? Cara syukurnya apa? Sedekah, infak, jariyah. Itu cara syukur punya harta. Bukan kemudian cara mensyukuri punya harta banyak, panenan oke, kemudian membuat acara kemaksiatan, kuwi jenenge nambah dosa. Yang Gusti Allah dilulu biasanya. Duit oke, terus ngundang kemaksiatan, kingko biasanya bar kuwi panenane tambah oke, rezekine tambah kata. Niku namanya istidrot, dilu hati-hati loh. Buktinya aku ngenekne acara ngono ki malah tambah oke, rezekiku itu dilulu. Oke, hati-hati. Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat? Niki sehat sedaya. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya digunakan untuk taat, untuk ke masjid sholat jamaah, untuk pengajian. Lek pun mboten sehat, mboten sakit jenengan rawuh ngriki, Pak. Bapak Ibu, lek pun stroke ra iso ngaji, ndak bisa. Makanya kenapa orang-orang stroke itu lek diendangi nangis? Getun. Ya Allah. Aku mbiyen ki lho krungu adzan padahal omah jarak mek 5 meter kok masjid, ra tau nyang masjid, geton Pak. Aku yo ngerti lek Ahad pagi nang gone at-taqwa kae aku yo longgar, aku yo sehat, tapi aku ra moro, geton Pak. Nggih, ya Allah, makanya alhamdulillah. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan itu juga ada caranya. Tentunya cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, yang dicintai oleh Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas itu, coba kita membahas dulu apa sih makna kemerdekaan itu. Kita ini sering mengatakan merdeka, tapi mungkin ya, yang penting merdeka. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu bebas dari belenggu. Bebas dari apa? Berarti lah awake dhewe iki sik terbelenggu, berarti urung merdeka. Nggih? Dari belenggu apa? Kalau dulu ya belenggu penjajahan. Jangankan mau pengajian Pak, dulu itu mau hidup normal saja enggak bisa di zaman penjajah itu. Semuanya disetir. Ada kerja rodi, kemudian wong arep ngibadah dilarang-larang, yang mau pakai jilbab dilarang, yang mau naik haji dilarang, semuanya dilarang dulu itu Pak. Makanya sekarang ketika kita bebas dari belenggu penjajahan berarti kita ini enggak hanya penjajahan, bebas dari belenggu kebodohan. Iku yang merdeka. Bapak-bapak bebas dari belenggu istri. Ini ada yang masih terbelenggu dengan istri Pak. Arep nyapo ra oleh. Dek aku tak anu skrito ojo. Dek aku tak ojo. Pokoke lek sik terbelenggu istri berarti jenengan dereng. Biasanya ciri-ciri suami-suami yang terbelenggu oleh istri yang belum merdeka itu kuru. Pak Jumani merdeka tenan Pak Jumani. Lek ustate niki pawaan nggih. Ustate pawaan. Lek ustate pawaan. Bukannya tidak merdeka, pawaane ngeten niki. Jenengan harus menyadari itu. Baik. Kadang-kadang ada yang begitu. Istri yang belum merdeka dari belenggu suami juga ada. Istrinya mau jilbaban yang suami ojo. Rambutmu ki lurus apik. Lek kok kudungi raketok istrinya mau pakai pakaian sari, jangan wong bodimu bagus kok engko raketok uang. Itu berarti tidak merdeka. Nggih. Jadi mohon maaf, merdeka itu ketika terbebas dari belenggu. Lek uripe sik terbelenggu berarti orang merdeka. Jenengan terbelenggu oleh penyakit berarti jenengan dereng arep nilai gula ra oleh. Iya Pak, arep ngicipi gula lho ra oleh. Nyang apa? Terbelenggu Pak Ustaz. Dijajah apa? Oleh penyakit diabetes Pak Ustaz. Sing tensine dhuwur-dhuwur niku nggih, pas wayah hakikah ada daging kambing ndak wani njaluke mie karo ndok bunder. Yang apa Pak? Terjajah Pak Ustaz. Terjajah apa? Terjajah hipertensi. Makanya urip niki lek sik terbelenggu berarti dereng merdeka. Sebagaimana dulu masyarakat rakyat Indonesia itu loh Bapak Ibu, ketika dijajah oleh Belanda. Ya ora iso nyapo-nyapo. Semua aktivitasnya terbatas. Saat niki kan mboten alhamdulillah gitu. Nah, paling tidak yang dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia dulu
Itu ketika masih terjajah oleh Belanda itu kan satu, mereka itu Bapak Ibu kerja paksa. Jadi kerja paksa itu dikon kerja tapi ra dibayar. Kemudian perbudakan, kerja ra dibayar niku perbudakan. Rodi itu bangun rel-rel sepanjang itu, ya kui hasil dari kerja paksa itu. Bangun dalan sepanjang itu kerja paksa itu. Kemudian kegiatan agama dibatasi, itu juga termasuk dari ketidakmerdekaan. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah merdeka, penjajah sudah tidak ada. Maka kalau dalam pandangan agama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Islam kata merdeka ini sebenarnya artinya adalah satu artinya adalah ketika seseorang itu bisa beribadah dengan baik. Jadi orang yang merdeka itu kalau dalam pandangan tadi kalau dalam pandangan kebangsaan ini kalau dalam pandangan agama, orang yang merdeka itu adalah orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah dengan bebas, dengan tanpa ada halangan. Kalau dulu orang-orang Indonesia itu, orang-orang Muslim itu tidak bisa beribadah karena diganggu oleh penjajah, maka sekarang alhamdulillah tidak ada penjajah, jadi tidak ada yang mengganggu kita lagi, tidak ada yang merusui kita lagi. Makanya ngeten nggih, nyun sewu. Besok neng akhirat niku antara kaum muslimin Indonesia yang hidup di tahun 945 ke bawah dengan yang hidup setelah merdeka niku pertanyaannya podo saja nih. Yang hidup di zaman penjajahan pertanyaannya, yang apa sampean ra tau nyang masjid? Niku jawabane masalah kula niki lek badhe teng masjid dihalang-halangi, dirusui, bahkan diancam ya Allah. Sapa sing ngancam? Londo, Jepang. Wis, dimaafkan. Oke. Nyang apa ra nyang masjid? Masjidnya dibom ya Allah. Oke, wis. Niku kan masuk akal niku. Nyang apa ra nyang masjid? Diancam lek teng masjid kula ditembak. Masuk akal. Lah sementara pertanyaan untuk orang Islam setelah merdeka, kenapa ndak ke masjid? Keturun ya Allah. Nyang apa ra nyang masjid? Repot teng sawah ya Allah. Nyang apa ra melok pengajian? Goes ya Allah. Jenengan paham goes nggih? Nyepedah niku lho, Pak. Heeh, wis. Kira-kira kalau alasan yang untuk yang masyarakat merdeka tadi, kira-kira diterima apa mboten dening Allah? Tidak diterima. Tidak diterima, Pak. Makanya kalau ada orang Islam hari ini nyuwun sewu, ndak sregep ngibadahe. Ndak sregep nyang masjid, ndak sregep pengajian, ndak sregep infak sedekah, berarti pada hakikatnya dia masih terjajah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Omah cedek masjid gak tau ketok nyang masjid. Ini berarti saya terjajah nih, karena dia belum bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Okay. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kalau Allah berikan nikmat kepada kita, terus awake dhewe mboten syukur, ini akan berlaku surat An-Nahl ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka merasakan nikmat, mereka dapat nikmat sehat ya dirasakne, sugih ya dirasakne, punya anak ya dirasakne padahal oke sing ra duwe anak. Mereka punya nikmat sempat, tetapi tsumma yunkirunaha. Tetapi mereka mengingkari nikmat itu dengan tidak bersyukur. Maka Allah mengatakan wa aktsaruhumul kafirun. Maka orang-orang yang seperti itu termasuk orang-orang yang kafir, kafir. Kok dapat nikmat kemudian tidak mau syukur, berarti wong sing ingkar. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah Allah berikan nikmat merdeka kepada kita. Ayo piye carane mensyukuri mengisi kemerdekaan ini? Satu, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek wis merdeka ngene iki ngibadahe ndak tambah sregep. Jangan salahkan kalau Allah akan mengembalikan zaman penjajahan pada saat itu. Iki lho wong Indonesia tak merdeka tapi kok ngibadahe ra sregep. Ya iso-iso tak balekne neh. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam mengatakan man lam yashkurin ni'mah faqad ta'arrada li zawaliha. Apa kata Ibnu Athaillah?
Sing sapa wonge diparingi nikmat dening Allah tapi ndak gelem syukur, dinge nikmat merdeka gak gelem ngibadah sregep, faqat ta'arrada li zawaliha. Kudu siap-siap Allah akan ambil kembali nikmat itu, Pak. Diparingi nikmat gak gelem syukur, ambil lagi nikmat itu. Makanya kalau bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia diparingi nikmat kemerdekaan, tapi malah tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, diambil bisa-bisa. Dan sudah mulai terasa Bapak Ibu, kita ini pada hakikatnya sudah semakin kesini kerosone kayak terjuah-juah. Mohon maaf, kenyataan nggih, kenyataan. Jenengan kalau ke kota Trenggalek, nggih, ya memang ya kabeh duwe KTP lah, kabeh duwe KTP Indonesia. Cuman mohon maaf, yang jadi bos-bos besar, punya toko-toko besar itu kira-kira piantun Pogalan apa piantun pundi? Orang mana? Orang Indonesia Pak Ustadz, wong punya KTP Indonesia. Iya, tapi ada yang beda kan? Kulitnya warnanya apa? Matanya? Ya wis kuwi. Terus sing gulok sinten sing gulok? Sing gulok sing gane disentaki digetaki karo bose sinten? Ya Allah. Secara ekonomi kita ini juga sudah mohon maaf terjajah. Serasah minggu ngalor. Rasah minggu ngalor. Iya, ya pas ki contohnya pas. Lah punya pribumi sepi. Sepi, Pak. Gak ono AC ini masalahnya. Terus oke bleduke masalahnya. Mareme blonjane ndi? Ora sampe ngalor. Iya. Iki dikai pasar bahagia kok sik mampir. Nggih, terjajah. Nyanti parane kuwi, parane. Bose sapa? Bose ya kuwi. Sampai orang yang paling kaya di Indonesia ini, orang yang paling kaya 1 sampai 5 itu, ya bukan orang pribumi, Pak. Bukan, saking apike wong Indonesia nyanggone wong luar. Nyorene tak ngei sembarang dadi sugih, aku tak dadi pembantumu ae. Kalau di Mesir dulu, di Arab itu Bapak Ibu, mohon maaf, apa bedanya di Indonesia dengan di Arab? Di Indonesia itu tidak ada orang luar negeri kaya, itu tidak ada. Orang luar itu kalau ke sana, itu mesti tidak berkembang. Dia akan menjadi karyawan, sementara yang punya aset kekuasaan, yang punya kekayaan, orang pribumi. Di Mesir umpamanya, banyak orang-orang Cina yang masuk ke Mesir. Sejak 30 tahun yang lalu sudah masuk sana. Tapi sampai hari ini orang-orang Cina itu, sampai hari ini mereka ya tetap gului jaket, kain, dodolan kain Pak Pur. Dodolan kain gulok Pak. Buka lapak di pasar. Tidak ada mereka yang punya toko besar, apalagi punya minimarket, supermarket, punya plaza. Tidak ada Pak. Sampai hari ini dodolannya panggang yang pasar, junjung ini. Karena mereka tidak diizinkan untuk membuka usaha di negeri itu. Lek pengen sampean buka usaha tetap atas nama pribumi, sampean dadi buruwe. Sampai hari ini tidak ada orang kaya di sana. Di Saudi tidak ada orang Cina sugih ning kono, Pak. Tidak bisa. Dan Indonesia juga tidak ada. Tidak kelewatan maksudku loh. Iya, Trenggalek itu se-Indonesia. Makanya secara ekonomi kita ini nyun sewu Bapak Ibu. Yes, diakui tidak diakui terjajah lagi. Ya. Oleh karena itu mohon maaf, ayo disyukuri kemerdekaan ini. Satu caranya bagaimana? Dengan meningkatkan ibadah. Makanya Allah berfirman itu di dalam surat An-Nur 55 itu loh Bapak Ibu. Surat An-Nur 55 itu wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat. Allah menjanjikan kepada, nanti kita terangkan di akhir ini, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di bumi, akan ditetapkan pendirian mereka, akan dikuatkan agama mereka. Terus lewes diberi kemerdekaan kudune nyapa? Allah mengatakan ya budunani, kudu tambah sregep lek ngibadah. Ngibadah niku mboten namung salat, ngibadah niku mboten namung zakat, mboten namung poso. Tapi ibadah ini adalah segala perilaku yang bermanfaat untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Salat niku manfaatnya kagem sinten? Awake dhewe. Poso niku manfaatnya kagem sinten? Infak sedekah manfaatnya kagem sinten? Ki wong liya. Itu amal soleh. Ngerusak alam, ngerusak lingkungan. Termasuk ini mau ada tambang katanya Bapak Ibu. Dadi Galek niki ujung selatan niki badhe ditambang emas.
Ki kok digusur kabeh niki mangke. Kayak di Freeport itu loh Pak. Freeport itu kan sekarang hancur, anunya hancur itu. Kemana kekayaannya? Indonesia hanya dapat berapa persen Pak Rudi? 1%. Lah sing 99 nyanti. Ini nanti Trenggalek menjadi target selanjutnya. Kita dukung pemuda-pemuda kita yang menolak tambang itu. Lah ucuk-ucuk izine tekan dhuwur. Kuwi piye ceritane? Pun tekan dhuwur izine niku. Sementara alhamdulillah ini banyak elemen-elemen anak-anak muda, LSM yang memperjuangkan untuk membatalkan tambang itu Bapak Ibu. Mbah piye carane? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi yang pertama ibadahnya kudu ditingkat nih. Ibadahnya harus ditingkat. Kalau dengan kemerdekaan seperti ini kemudian kok ngibadahnya tambah lelet, tambah lemah, jangan salahkan kata Ibnu Athaillah, faqat ta'arradu li zawaliha. Kalau nikmat itu akan aku cabut lagi. Akan aku jadikan lagi Indonesia ini terjajah lagi. Bisa jadi Pak. Iya, diberi nikmat sehat, tapi tidak mau mensyukuri nikmat sehat, cabut nikmat sehatnya. Diparingi bondo sing akeh mlecing gak gelem sedekah, cabut nikmat sugihe, melarat akhirnya Pak. Baik, itu yang pertama. Jadi cara kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa beribadah dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemerdekaan ini dua saja, nanti kita bahas itu. Merdeka itu apabila kita ini sebagai umat Islam terbebas dari belenggu kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kalau sampai kita ini masih terbelenggu dengan kesyirikan, berarti ada kira merdeka. Ini dalam pandangan Islam. Makanya Allah mengatakan di surat An-Nur 55 itu, ya'budunani. Merdeka itu ketika mereka bisa beribadah dengan baik kepadaku. La yusriku nabi. Dan merdeka itu adalah ketika mereka tidak berbuat syirik. Baik, saya terangkan syirik itu dalam 3 hal saja. 1. T itu takhoyul. Napa Bapak Ibu? Takhoyul. Lek cara ngetal ngriki napa? Tahayul. Aslinya takhoyul. Kalau umat Islam masih terbelenggu keyakinannya sik takhoyul, berarti dereng merdeka. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, takhoyul niku napa sih? Takhoyul itu keyakinan-keyakinan yang bertentangan kalian syariat Islam. Contoh, jenengan yakin kalau menikahkan anak itu ndak boleh, anak pertama ndak boleh dengan anak ketiga. Jenengnya apa niku? Lusan, telupi, pisan. Keyakinan ngono kuwi niku takhoyul. Kemudian melihat arah burung. Jadi maunya jalan badhe teng Surabaya. Lah kok manuke mibrengu. Oh iki berarti lek ngetan ndak selamat iki. Terus malih wonten gagak munyer-munyer. Pas neng dure daleme jenengan. Sapa sing arep mati iki? Sapa sing arep mati? Enek gagak munyer-munyer. Itu tatoyur. Itu termasuk takhoyul. Takhoyul itu Bapak Ibu. Jadi wonten manuk gagak lek cara mbiyen ngoten nggih. Enek gagak munyer-munyer berarti enek wong ndalalah gagake munyer-munyer dhuwur masjid At-Taqwa pas pengajian Ahad pagi. Iya jelas wong enek sing merem turu. Karena tidur itu sama dengan mati. Dikirane gagak, wong mati, bakane wong itu. Alhamdulillah ndak ada yang tidur, alhamdulillah. Mbah neng buri tembok kae, mbah aku ora ngerti. Iya, wonten, jiwit, lek wonten dijiwit. Iya, tatoyor niku menyangkut-nyangkutkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada sebenarnya, tidak ada jeluntrungannya. Maaf. Yen sewu nih pemirsa juga. Jenengan nggih tasik percaya Bapak Ibu dengan dino apik, dino elek. Kabeh apik to? Heeh, lek pegawai dino apik niku Setu karo Ahad, Setu Minggu. Nggih nyapa libur. Lek petani dino apike bar panen. Lek jenengan duwe gawe saurunge panen, jelas engko utang, terope utang. Nyapa urung panen? Berarti dino apike kangge petani ya bar panen, kanggone pedagang ya bar oleh bathi oke. Jangan kemudian punya keyakinan padahal kondisi sik susah, kondisi sik repot, tapi dinone cethuke iki lho, ya suwe utang dhisik, utang akhire ra sumbut. Duit BCA ki ora tek sepiro, tapi utange minus Bapak Ibu.
minus. Makanya ya Allah, kemarin Ustadz Yosi itu ijab kabulnya di bulan Muharram itu. Saya juga ngisi di walimahnya di sini Ustadz Yosi itu. Loh Ustadz kok, ya Ustadz kita buktikan bahwa menikah di bulan Suro itu tidak. Oh alhamdulillah. Saya tanya, saya telepon, saya WA itu, bahagia nggak? Oh bahagia, oh, ternyata bahagia. Begitu. Jadi yang pertama lek wong Islam ki sik terbelenggu karo keyakinan takhoyul ngono kuwi, nyun sewu. Kuwi berarti urung merdeka. Harus dibebaskan dari seperti itu. Sudahlah. Jenengan kalau mau tahu hari baik ya, dalam pandangan Islam, niku ada 4, Pak. Niki jenengan pilih sekawan niki. Lek badhe nindakne napa-napa nggih, badhe duwe gawe, badhe ngijabne putra-putri, jenengan pilih sekawan niki. 1. Tapi bukan berarti di lain ini tidak, Pak. Tapi ini lebih baik, Pak, lebih baik. 1. Dzulqa'dah. Lek cara wulan Jawane Selo. Oh, Selo. Nek ning kene kan angker to Selo. Oh ya. Sing nomor 2 Dzulhijjah besar. Ha iki favorit iki. Entek beras ning sentongan entek nggih becek iki beras besar iki. Yang ketiga Muharram. Muharram niku Suro. Suro niku sasi apik, Pak. Jadi jenengan nek kajatan yang sasi Suro niku sae, insyaallah berasnya tambah oke. Amplopnya yo kandel wong ora enek saingane. Sing nomor 4 Recep. Recep niku sae, Pak Pur, nggih niku. Mangke tinggal milih. Mboten sah kudu besar. Besar ki engko malah oke anu sing waya oleh rong beruk karek seberuknya apa didum karo liyane kan ngoten. Nah, cobalah itu, Pak. Enggak masalah. Insyaallah enggak ada paling mek dirasani tangga, ngoten mawon. Baik, itu yang pertama, Bapak. Takhoyul itu masih mempercayai hari-hari termasuk burung dan sebagainya. Yang kedua, kesirikan itu masuk ke dalam B, T takhoyul, B bid'ah. Baik, jangan salah sangka. Kemudian sing donya masalah donya jereke bid'ah. Bid'ah itu seperti mobil, Pak Ustadz. Mobil itu bukan bid'ah karena urusan dunia. Mohon maaf Bapak Ibu. Memang rodok sensitif berbicara bid'ah ini. Ada yang tersinggung, tapi sebenarnya bid'ah itu sebenarnya itu adalah ibadah mahdoh. Ketika umpamanya mohon maaf ya, dalam praktek sholat itu umpamanya ada yang begini Bapak Ibu. Kalau pas sholat, ya, Allahu Akbar kok sedarnya begini, ini bukan bid'ah, karena ada ulama yang memang mengajarkan begini. Ada yang begini itu juga bukan bid'ah, karena ada yang mengajarkan begitu. Oke? Kemudian pas duting, kok wonten sing ngeten? Ini bukan bid'ah karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa begini. Enek sing ngene, Pak, kan enek orang ini, enek sing ngene segitiga bermuda. Enek sing ngene. Karena memang di dalam satu hadis Rasulullah itu yuharriku isba'ahu, ada yang mengatakan Rasulullah menggerakkan jari. Berarti bukan bid'ah. Nah terus bid'ahnya modelnya seperti apa Ustadz? Mohon maaf ya. Yang kami sampai hari ini belum ketemu dalilnya. Maaf. Kalau ada yang takbir Allahu Akbar. Mohon maaf. Yang demikian ini insya Allah tidak pernah ada dalil yang menerangkan seperti itu. Kok diputer sik niku mboten wonten. Terus lagi Bapak Ibu mohon maaf. Ketika sholat umpamanya sholat, kalau masalah sholat kemudian kunut itu bukan bid'ah. Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa sholat subuh pakai kunut. Walaupun jenengan mungkin sebagian tidak pakai kunut, sebagian besar bahkan semuanya tidak pakai kunut. Tetapi itu bukan bid'ah karena memang menurut yang pakai kunut ada dalilnya. Betul loh. Nah yang bid'ah itu seperti apa Pak Ustadz? Bid'ah itu adalah masalah-masalah mahdoh yang memang tidak ada tuntunannya. Contoh, sholat subuh niku kan sehat, seger kewarasan kabeh. Kemudian ndak trimo mek 2 rakaat, digawe 3. Jadi sholat subuh 3 rakaat. Sing siji niku jelas napa? Bid'ah. Sholat luhur kan kesel nggih, wis lah dilongi dadi 2 ae. Nyapa kesel-kesel kok 4 rakaat niku nggih bid'ah. Lek traweh Pak Ustadz. Apakah traweh 2-3 bid'ah? Bukan bid'ah, karena itu sunnah dari khulafaur rasyidin. Jenengan trawehnya 11, ada yang 2-3, itu bukan bid'ah. Karena Umar bin Khattab, Sayyidina Umar juga mencontohkan demikian, gitu loh. Jadi bid'ah ini adalah tambahan-tambahan dalam ibadah yang memang para ulama ya sepakat bahwa memang disepakati sudah ada aturan tetapi ditambahi.
Ditambahi. Ini namanya bid'ah. Dan bid'ah ini ancamannya neraka Bapak Ibu. Masih sholat, masih zakat, masih kaji. Tapi lek nindakne bid'ah maka ancamannya neraka. Naudzubillah. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang termasuk kesyirikan itu adalah TBC. Curopat. Napa lek cara ngriki? Khurafat. Ada takhayul, ada khurafat. Napa khurafat niku Bapak Ibu? Khurafat itu bid'ah dalam bidang akidah. Mohon maaf, meyakini kuburan keramat. Lek wong Islam ki sik yakin karo ngono-ngono kuwi, ngramat nonggon. Mamanya Ustadz Anang meninggal, terus kuburannya, niki jamaah fanatik toh. Datang ke kuburannya apa ngalap barokah yang ini Ustadz Anang. Padahal Ustadz Anang neng kuburan ditakoni orang karuan, tapi mugi-mugi karuan lah nggih. Jadi bertawasul itu kalau dalam pemahaman kita kepada orang yang masih hidup, kiai, kepada orang soleh, ya. Kalau orang mati sudah putus kan, Bapak Ibu, sudah putus. Dia sendiri mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Nah, jimat, dukun, maaf ya, ini kalau yang menyaksikan ada yang dukun, mohon maaf ini, kecuali dukun beranak ya, dukun pijet tidak masuk. Dukun sing nyun sewu, sing enek mantra-mantra, jimat-jimat, itu berarti mohon maaf, musyrik itu. Nggih, niku napa Pak? Niku lek dilus ping pindho rondo kindel ngoten nggih. Kalau saya yakin kalau Pak Jumani ini estetika lah, keindahan ya Pak. Keindahan. Tapi ada apa Pak itu? Alhamdulillah. Kalau yakin di situ ada apa-apanya, oh ini bahaya untuk akidah Pak. Bahaya betul. Nah, sekarang itu Bapak Ibu, dukun-dukun ini sekarang ini mencari cara. Masalahnya dukun kok udengan karo dupo. Niku wis ra payu sakniki. Wis ra payu musyrik kuwi. Sekarang akhirnya dukun-dukun ini mencari cara agar payu neh. Piye carane? Berganti kostum, Pak. Pakai peci, pakai udeng-udeng, pakai jubah. Maka tersebutlah menjadi uskun. Ustadz dukun. Contohnya siapa? Ya kuilah. Saya kemarin baru ngaji dari Blitar itu, Pak. Ramai saya ngaji itu. Ya itu seperti itu, Pak. Kenapa kok masyarakat banyak yang datang ke sana? Karena ya kuwi ra tek gelem ngaji, lek gelem ngaji, dia tidak akan percaya yang begitu-begitu. Loh, enak sing mari Pak Ustaz, itu sugesti. Sugesti kalau memang sembuh, urung diapa-apane mari karena dia terlalu yakin kepada itu. Padahal itu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jimat, ada jimat keris, ada jimat. Ya Allah, kuwi mek ngangel-ngangelne ade menghadap kepada Allah Bapak Ibu. Pun, saya kira itu masalah-masalah khurafat ini Bapak Ibu, keyakinan-keyakinan kepada tempat yang angker dan tempat angker itu bisa kita usir kok, bisa kita hilangkan. Memang betul, rumah kosong itu panggonan jin. Tapi jenengan kita ini tidak boleh kalah sama jin itu. Kok enek wong manggon nang omah terus loro-loro kayak terus pindah, kuwi marem jin merdeka niku. Alhamdulillahnya Pak wonge kalah rawake dhewe. Tidak boleh kita seperti itu. Makanya rumah jenengan rumah yang banyak jinnya dan sebagainya terus di situ jenengan sering sakit. Berarti kita harus meningkatkan keimanan kita. Diwacane Al-Baqarah, ben-bengin jenengan wacane Al-Baqarah. Selesai Pak insyaallah dengan izin Allah. Ada satu kasus di pondok itu Bapak Ibu, anak-anak yang memang sudah dititipi oleh orang tuanya oleh mbahnya namanya jin nasab. Jin nasab niku ngeten Pak. Mbahe umpamane wong pinter ngingu khodam. Khodam niku pembantu dari golongan jin. Ingat loh, jin itu akan membantu kita, membantu orang selama dia masih kuat. Lek wong iki kadung lemah, kena stroke, ganti diles-iles niku wonge. Hati-hati betul. Nah, ada namanya jin nasab, nurun yang putune masuk pondok. Ketika dia masuk pondok itu sering nampak penampakan yang buruk sekali. Padahal mbiyen pas saurunge mondok kelihatannya cantik, dirurui, tapi itu bukan jin loh, itu hanya penampakan. Karena manusia tidak mampu melihat jin, karena sudah beda alam. Dalam Al-Quran dikatakan innahu huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dalam Al-Quran jelas-jelas Allah mengatakan jin ki iso melihat jenengan tidak mampu melihat. Kalau ibu-ibu melihat enek wong nglesot-nglesot itu karena imajinasi jenengan setelah nonton suster ngesot. Bapak-bapak kok nonton enek ancul-ancul warna putih karena terinspirasi setelah nonton pocong beranak dalam kubur. Jin ki piye bentuke wallahu a'lam.
Kalau memang enek sing diketok-ketoki, itu hanya penampakan, bukan bentuk jin yang sesungguhnya. Dinampaknya sing kira-kira bisa diterima karo akale menungso. Karena dia melihat sinetron-sinetron tayangan-tayangan sing koyok ngono kae, akhirnya diketokne sing ngono kuwi. Nah, murid kami ini diketokne penampakan yang buruk. Seorang anak perempuan wajahnya rusak. Setiap kali kami ngajar teriak, kenapa? Lemes langsung melihat itu ada. Lek dulu teman saya ini cantik Ustaz. Loh saiki nyapa kok rusak? Ternyata setelah pengalaman sekian, dan biasanya setiap anak baru begini mesti ada. Ternyata memang yang namanya jin itu gak seneng lek menungso ki manggon yang panggonan sing apik, Pak. Makanya piye carane digodho amrih bocah ki metu saka pondok, keluar dari pondok. Lek ning jaba pondok, godhone gampang. Lek ning jero pondok karena ada Al-Qur'an di situ dibacakan, ada ilmu-ilmu syar'i dipelajari. Jin itu tidak kerasan, makanya bagaimana dia bisa mengeluarkan anak ini dari tempat yang baik itu. Alhamdulillah yang pertama dulu itu alumni yang baru keluar ini, itu orang tuanya juga kuat, anaknya juga kuat. Gimana pulang? Mboten, saya tetap di sini. Bertahan, akhirnya beberapa bulan kemudian dengan izin Allah hilang sudah gangguan itu, Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada hal-hal seperti itu, ya ada, jin itu ada, gangguan itu ada. Makanya jangan pernah nyimpen barang-barang sing ndak baik. Punya ceklan-ceklan, itu nanti bisa mewaris ke anak putu. Atau jin itu nanti akan mencari endi sing lemah iso tak leboni. Kalau istilah Jawa pring sedapur. Sampai 7 turunan digoleki. Anaknya 5, ndak semuanya kena, dicari endi sing tukang lamun, endi sing pikirane sering kosong, mana yang orang anak itu ibadahnya lemah, dileboni, Pak. Ini nanti orang tua akan juga mendapat dosanya di hadapan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, keyakinan khurafat ini harus dihilangkan. Orang merdeka itu orang yang selamat dari takhoyul, bid'ah dan apa? Khurafat. Yang paling terakhir, merdeka itu adalah bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan. Tadi sudah kita bahas. Kita harus meningkatkan ibadah, kemudian membebaskan diri kita dari kesirikan. Ingat Bapak Ibu, sebagai penutup pemirsa yang dimuliakan Allah, kemerdekaan, ketenangan, ketentraman itu adalah janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi ingat, rasa nyaman, kemerdekaan dan sebagainya itu tidak datang dengan sendirinya, harus dipertahankan dan diperjuangkan. Ya. Jadi awake dhewe ini karek mempertahankan kemerdekaan, tapi lah awake dhewe lengah, kemerdekaan ini akan hilang lagi dari kita, akan direbut lagi oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh orang-orang barat mungkin. Maka kemerdekaan ini harus dipertahankan, harus diperjuangkan. Ini kalau dalam Al-Qur'an termasuk namanya ikhbar syar'i. Apa kata Allah? Dalam surat An-Nur 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, Allah akan berikan kemerdekaan. Janji Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kemerdekaan itu didapat dengan cara yang nyantai-nyantai? Kan tidak. Apakah para pahlawan riyen iku namung santai-santai terus merdeka? Kan mboten. Darah nyawa dikorbankan. Sekarang pun mempertahankan itu juga harus sama seperti itu. Nah, kalau kita tidak mempertahankan kemerdekaan ini dengan baik, maka kemerdekaan akan dicabut lagi oleh Allah. Kalau dalam kiasannya begini Bapak Ibu. Mekah itu Allah janjikan sebagai tempat yang aman. Aman apa betul? Wa idz ja'alnal baita matsabatan linnasi wa amna. Dan kami telah jadikan Mekah itu tempat tinggal dan tempat yang aman. Siapapun yang masuk Mekah aman. Nggih napa mboten? Jenengan kalau pas tawaf, mohon maaf, tawaf kemudian ada sabuk atau dompet yang ada nama jenengan jatuh, kira-kira nanti bisa ditemukan lagi apa tidak? HP jatuh ada namanya, insya Allah ketemu nggih. Lek dompet enek duit jatuh, balik dompet itu duitnya hilang. Mekah itu aman, bahkan siapa yang berbuat kriminal masuk Mekah aman Pak, polisi gak oleh nangkep. Bayangkan Pak. Kenapa? Karena amannya Mekah ini didukung oleh penduduk Mekah itu sendiri. Sapa sing marang Mekah, jagalah keamanan. Paribasane ngeten, bisa enggak jenengan di Mekah ini ngeplak orang? Bisa. Tapi ketika orang-orang yang masuk Mekah menahan diri untuk tidak ngeplak orang, tidak maido wong, maka Mekah ini akan aman. Sama dengan firman Allah dalam surat An-Nur itu, at-thayyibat lit-thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu kan janji Allah. Pokoknya wong wedok apik, suaminya mesti wong lanang sing. Cuman mohon maaf, ada enggak Bapak Ibu dalam kehidupan kita perempuannya baik, laki-lakinya bencoleng? Wonten loh.
Berarti ayatnya Allah kleru, bukan kleru, tapi ini ikhbar syar'i. Kata Allah, lek pengen rumah tanggamu bahagia, hei para wanita muslimah, carilah laki-laki yang baik. Tapi lek pengen rumah tanggamu bubrah, yo golek wong lanang sing rapi. Makanya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Hei penduduk Mekah, lek pengen Mekah aman, yo sampean harus menjaga keamanan. Sama Indonesia, kalau pengen negaramu tetap merdeka, ya jaga kemerdekaanmu. Lek sampean malah lengah, maka kemerdekaan ini akan diambil oleh penjajah lagi. Oke. Berbeda dengan namanya ihbar kauni, Bapak. Ihbar kauni itu sesuatu yang niscaya terjadi setelah siang, malam, pagi dan sebagainya. Terus itu namanya ihbar kauni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa, semoga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat kemerdekaan ini selalu diberikan kepada kita semuanya. Yang penting kita berusaha terus menjaga kemerdekaan ini Bapak Ibu dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah, menjauhi hal-hal yang berbau kesyirikan, dan selalu kita beramal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, dan insya Allah kita semuanya akan selalu diberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kajian ini akan rutin nanti Ustaz ya. Rutin dengan pemateri yang berbeda-beda ya, supaya tidak bosan, dan monggo silahkan untuk disengkuyung bersama-sama, diajak kerabat saudara-saudaranya. Insya Allah hanya jam 6:30 sampai 7:30, atau kalau nanti jam 7 mulai sampai jam 8 selesai seperti pagi hari ini. Insya Allah kita dukung bersama-sama, kita semarakkan kajian-kajian Ahad pagi di Trenggalek, kita mulai dari Masjid At-Taqwa ini. Makatan Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang pas di hati panjenengan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.